Saya terdengar jelas? Oke, Kalau jelas, suara jelas. saya terdengar jelas, boleh minta tolong videonya dinyalakan layarnya. Ini jelas Kak suara saya Kak? Ya, jelas. 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 Ya, baik jelas ya. Kalau gitu saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah antusias untuk mengikuti seminar bimbingan pada siang hari ini. Nah, apa kabar teman-teman semuanya pada siang hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sudah siap untuk membahas tema yang insya Allah sangat luar biasa dan menarik pada siang hari ini, yaitu apa teman-teman kira-kira? Temanya adalah cara mendapatkan 2 juta per bulan dari Instagram. 2 juta per bulan dari Instagram. Nah, sebelumnya seperti yang kita tahu ya, Instagram sendiri adalah media platform sosial media yang paling banyak digunakan ketiga setelah YouTube dan WhatsApp. Terus teman-teman pernah sadar nggak sih kalau Instagram itu akhir-akhir ini tuh sering banget update fitur-fitur terbaru gitu loh. Ya kan, mulai ada Reels dan lain-lain itu. Nah, itu kenapa? Karena ya salah satunya agar pengguna Instagram itu tidak bosan dengan fitur-fitur yang seperti itu saja. Dan sehingga makin banyak yang menggunakan Instagram. Nah, ini nih kesempatan buat pebisnis melihat peluang ini tuh jadi kesempatan gitu loh buat promosiin usahanya, ya kan? Nah, gimana tinggal kita mengoptimasi Instagram kita. Seperti optimasi profil kita, terus feed Instagram kita, story Instagram kita, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tema tersebut dengan salah satu pembicara yang luar biasa, ahli digital marketer, Kak Ahmad Fahim. Beliau ini lulusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Hasyim Asy'ari Jombang dan sedang studi S2-nya ini di UIN Malang. Nah, beliau sendiri ini founder Akademi Al-Madinah. Ini tuh e-course bahasa Arab. Founder Meet Community juga, tempat belajar bisnis, dan masih banyak bisnis-bisnis lain seperti bisnis koi, bisnis gurame, bisnis avocado world, homestay Aksarum, lalu klinik Sidomoro Medica, dan masih banyak lagi lah, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada Kak Ahmad Fahim untuk menyampaikan materinya. Silahkan Kak Ahmad Fahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa belajar bersama digital marketing. Zaman sekarang itu zaman di mana banyak orang itu yang bisa bersaing dengan lebih ngepet, bersaing dengan tuyul misalnya. Kenapa ya? Karena gimana kita itu bisa ngasilin uang itu cuma dari dalam rumah. Khususnya yang perempuan-perempuan yang
mungkin untuk kerja di luar rumah itu sulit, ya apalagi punya kewajiban. Tidak ada salahnya jika teman-teman itu juga membantu ekonomi dari suaminya yang sudah menikah tentunya ya. Itu juga dengan bisnis online yang bisa dikerjakan hanya dari dalam rumah dan bisa jadi kerja sampingan. Itu penghasilannya juga lumayan besar kalau memang betul-betul tahu ilmunya. Nah, pengalaman saya berjualan di media sosial itu kurang lebih 5 tahunan. Dan alhamdulillah untuk yang tahun kemarin saja saat pandemi itu memang ada beberapa bisnis saya yang terdampak, khususnya yang bisnis offline. Ya, bisnis semacam gurame, ikan koi, hotel, kemudian ada juga klinik, itu memang terdampak menurun pemasukannya. Tapi saya juga bisa dapat pemasukan lebih dan lebih banyak lagi itu dengan digital marketing gitu. Sehingga bisa nutupi juga kekurangan yang ada di bisnis yang lain. Bahkan bisa tembus omset sampai 2 miliar lebih cuma dari Instagram dan Facebook. Oke, kita akan mulai belajar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya. Oke. Jadi bagaimana mengoptimasi Instagram agar bisa dapat 2 juta per bulan hanya dari Instagram. Nah, sebenarnya sangat banyak sekali materi di luar ya tentang cara mendapatkan uang dari Instagram. Dan kalau teman-teman itu lihat di YouTube itu juga sudah banyak gitu kan. Teori-teorinya bagaimana, tapi yang jelas semua teori itu atau bahkan yang teman-teman pelajari siang hari ini, kalau tidak dipraktekkan itu tidak akan dapat hasil apapun kalau nggak ada praktek. Gimana caranya praktek? Ya minimal ada produk yang dijual, kita tahu apa produk yang dijual gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini coba di chat ya. Siapa yang sudah punya bisnis? Coba ditulis di kolom chat. Bisnis apa gitu ya. Bisnisnya bisnis apa? Atau kalau yang belum ada bisnis ya tulis saja besok mau buka bisnis gitu ya. Yang belum ada bisnis tulis saja besok mau buka bisnis. Yang sudah ada bisnis coba di chat ya, nanti akan saya cek. Nah, cara berjualan di Instagram itu ada 2 cara. Yang pertama berbayar dan yang kedua gratisan. Kita semua tahu Facebook itu pemilik Instagram adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia ya, dengan penghasilan yang mungkin bisa dikatakan 10 kali lipat lebih besar daripada penghasilan rokok. Teman-teman semua tahu rokok ya. Rokok itu ya kayak kalau kita mikir itu kan gila sekali gitu ya. Ada nggak sih orang itu nggak kayak rokok itu setiap hari beli gitu kan. Dan itu orang banyak sekali yang pakai. Udah jelas itu bisnisnya udah jelas sekali. Profitnya dari mana jelas. Makanya nggak heran kalau pabrik-pabrik rokok itu besar, gede-gede gitu. Jelas pemasukannya adalah dari jualan rokok. Dan termasuk salah satu bisnis terbesar yang ada di Indonesia. Kalau Facebook, ya Facebook, kita bicara Facebook atau Instagram,
Itu dari mana sih penghasilan mereka? Pemiliknya ya, Mark Zuckerberg itu penghasilan mereka dari mana? Facebook? Ada nggak sih Facebook itu kayak kita berbayar member, bayar anggota setiap bulan? Ada nggak? Kan nggak ada. Nggak ada. Jadi dulu saya tuh mikir ya, dari mana sih pemasukan Facebook sebenarnya? Padahal Facebook sendiri adalah aplikasi gratisan, Instagram juga aplikasi gratisan. Tapi kok bisa jadi perusahaan terbesar ya? Usut punya usut, ternyata saya lama kelamaan ya juga tahu. Ternyata penghasilan terbesar dari mereka itu adalah di iklan, ya, iklan. Jadi ada beberapa orang yang membayar Facebook itu untuk mempromosikan produk mereka. Kita scroll Facebook muncul iklan, scroll Instagram muncul iklan. Nah, itu ya orang-orang yang bayar yang ingin beriklan, tapi dia harus membayar ke pihak Facebook. Nah, di sini yang berbayar saya bagi dua, ada yang pakai ads, ada yang paid promote. Yang ads itu kita bayarnya ke pihak Facebook. Ini sama aja ya, Facebook sama Instagram, maksudnya keduanya itu sebenarnya platform yang sama gitu ya. Jadi perusahaannya sama. Kemudian paid promote itu kita bayar uang ke selebgram. Nah, jadi kita bayar uangnya ke selebgram agar mempromosikan produk kita. Itu paid promote atau singkatannya PP. Kalau yang ads berarti kita bayar ke Facebook. Ya. Facebook nanti itu bisa mempromosikan produk kita ke Instagram gitu. Tapi perusahaan pusatnya itu Facebook tetap. Karena Instagram itu punyaan Facebook. Kemudian ada yang gratisan. Ya. Kalau gratisan, maka kita itu harus sering bikin konten. Oke. Coba nih ya, lihat ini adalah, kelihatan ya? Oke, coba misalkan kita cari artis siapa? Ayo, Raffi Ahmad. Atau aja deh Raditya Dika misalkan. Ini namanya selebgram. Nah, dia dapat uang dari mana ya? Kalau ada orang yang paid promote, mempromosikan produknya ke dia, nanti dia yang promosikan. Ini kayak ini misalkan, apa ini? Nah, JNT. Jadi pihak JNT itu membayari si Raditya Dika agar memposting. Tujuannya apa? Karena Raditya Dika itu punya massa yang besar. Tuh kan, bisa dilihat ini. Masanya besar sehingga bisa mempromosikan gitu. Ini namanya paid promote seperti ini. Nah, kalau yang ads tadi gimana? Kalau yang ads ya. Nah, contoh ini adalah yang saya pakai ads. Jadi pakai businessfacebook.com ya. Jadi kita daftar di sini, nanti kita buat ya banyaklah ada caranya. Nah, kita lihat aja di sini. Jadi saya di sini mengiklankan total uang sebesar 516.000 ya. Itu menjangkau sekitar 60.000 orang. Impresinya sekitar 60.000 orang. Dari 60.000 orang itu yang beli berapa? Oh, yang klik tautan ini kan saya pakai website ya. Yang mengklik website saya itu ada 991 orang. Dan
hasil total penjualan yang bisa saya dapatkan itu adalah sekitar 118 penjualan. Sehingga kalau dihitung, saya itu dapat penjualan sebuah produk hanya dengan biaya 4.300 per produk. Jadi per penjualan itu saya bayarnya cuma 4.300. Bayangkan kalau misalkan produk yang dijual itu profitnya 10.000, 20.000, atau bahkan 50.000. Nah, bisa dihitung sendiri berapa profit yang saya terima, dan ini semua sudah otomatis gitu ya. Ini adalah iklan lewat ads. Nah, kalau yang gratisan, ya gratisan berarti nanti kita belajar lebih banyak tentang yang gratisan. Saya tidak akan membahas cara promosi yang berbayar. Karena kan udah kelihatan itu kan, nggak ada uang. Jadi ya yang gratisan aja. Karena memang ya pertama segala sesuatu itu berawal dari yang gratisan. Saya dulu juga berawal dari gratisan. Tapi ini ya mindset ya, ini perlu dicatat. Mindset, kita boleh memulai segala sesuatu itu dari yang gratis. Akan tetapi kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita tidak berani untuk spend pengeluaran ya agar bisa menjadi lebih baik, kita tidak akan bisa berkembang. Mungkin dengan cara gratisan teman-teman bisa dapat 2 juta per bulan. Ya, mau tidak mau teman-teman kalau ingin berkembang ya harus nanti mulai beriklan atau mulai promosi yang berbayar. Saya dulu gitu, jadi ketika sudah dapat profit dari yang cara gratisan, itu saya langsung mulai untuk yang pakai yang berbayar. Apakah ada resiko? Ya ada resiko. Resiko boncos. Boncos itu dalam artian bayar iklan mahal tapi nggak ada hasil. Gimana kalau gitu, pusing nggak? Ya pusing, tapi gimana lagi? Kita kan juga bisa jualan gratisan. Saya jual gratisan lagi, promosi lewat gratisan lagi. Ada duit saya buat belajar Facebook Ads. Kemudian rugi lagi ya saya dapat uang dari yang gratisan lagi. Muter seperti itu sampai sekarang hampir 95% saya menjual produk-produk saya itu dengan Facebook Ads. Sudah nggak pakai yang cara gratisan lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah cara alur jualan Instagram yang gratisan. Ini alurnya. Yang pertama dari kita itu posting. Dengan posting kita akan dapat interaksi. Dari interaksi kita memungkinkan dapat follower. Ya. Dari follower bisa jadi nanti follower itu akan menjadi calon customer ya. Orang yang minat, baru setelah itu akan beli produk kita. Nah, kalau dilihat dari seperti ini konsepnya, maka kita kalau mau dapat banyak pembeli, otomatis kita harus banyak yang namanya posting. Ya. Jadi semakin banyak yang kita posting, ya otomatis kita akan dapat banyak pembeli. Dan itu butuh waktu. Kenapa ya? Karena gratis. Kembali lagi, ketika kita mau yang gratis, maka kita harus mengeluarkan waktu yang jauh lebih banyak, gitu kan? Bikin konten, posting, jawab ini itu, ya itu kan butuh waktu yang banyak. Jadi ya oke kita gratisan, gitu kan? Tapi kita jauh lebih capek dan menggunakan waktu yang jauh lebih banyak. Beda lagi kalau misalkan kita pakai yang berbayar. Udah kita tinggal bayar, buat konten satu aja itu dipromosikan aja. Jadi kita punya banyak waktu, tapi kita gaji Facebook, kita bayar Facebook. Atau mau yang gratisan, kita nggak bayarin Facebook, tapi ya kita harus membayar waktu untuk diri kita sendiri. Postingannya harus banyak, interaksi harus banyak. Kalau ada komen dibalas komen, kalau ada yang follow kita langsung kita japri gitu kan. Gitu. Misalkan ada yang follow kita nih, ya langsung kita japri, dia langsung jadi teman gitu ya. Itu caranya. Nah, kemudian ini
Cara dapat 2 juta per bulan. Ya, tadi pertama ya kita harus pastikan dulu kita punya produk. Saya lihat dulu ya chatnya teman-teman. Ini yang nggak muncul apa ya? Nggak muncul. Oke, jual air kemasan. Ya, jual air kemasan. Ya, kalau jual air kemasan agak sulit sih jual di Instagram kalau jual air kemasan ya. Kenapa? Karena persaingannya udah banyak, berarti memang kita harus mencari pembeli face to face gitu ya. Untuk meyakinkan, kenapa? Dan juga nggak bisa jarak jauh juga. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi, ngapain orang beli air kemasan dengan ongkir, padahal ya di depan toko kita udah ada yang jual air kemasan. Gitu. Jadi kalau air kemasan ya memang jangkauannya ya adalah di sekitar. Baru mulai ada yang serum NR. Nah, serum ya. Kalau serum berarti ya perbanyak testimoni, foto produk seperti itu. Bisnis BP, British Propolis juga sama, itu harus perbanyak foto produknya, kemudian testimoni juga. Sama jual minuman kolagen itu juga perbanyak testimoni. Jual ini enggak kelihatan apa ya tadi? Tadi waktu menjelasin paid promote tadi, Kak. Tapi udah. Oh iya ya, nggak kelihatan tadi ya. Tapi ya udahlah, pokoknya intinya gitu deh. Jadi seperti itu. Misalkan ya, misalkan produk kita harganya berapa gitu ya. Kita lihat profitnya lah. Jadi produk kita itu profitnya 20.000 per penjualan. Berarti kita itu punya target sebulan itu harus closing 100 produk. Kalau misalkan produk kita harganya 10.000, berarti target kita itu harus sebulan closing 200 produk. Kalau misalkan 50.000 per closing, berarti dalam sebulan kita butuh 40 closing. Ya, jadi itu. Kalau misalkan harga produk atau profit produknya itu 2 juta, maka kita butuh closing sekali aja. Apa nih contoh 2 juta ya? Jualan rumah gitu. Kalau kita jualan rumah, cukup closing sekali dalam 1 bulan, itu profitnya udah 2 juta. Bentar ya. Ini kelihatan ya. Ini tadi yang saya jelaskan, yang ads itu sudah kelihatan ya. Oke. Ini dari total yang dibelanjakan Rp500.000, saya bisa mendapatkan 118 penjualan. Kita bisa menjual 118 produk. Jadi per penjualannya itu biayanya cuma 4.300. Ini salah satu yang ads. Kemudian ada paid promo tadi ini, misalkan dari Radika. Ini dari JNT. Jadi JNT ini ya bayar si Raditya Dika untuk mempromosikan JNT. Ya, Radit ya dapat uang nanti dari JNT, namanya paid promo. Nah, misalkan kita coba cek tadi yang misalkan ya contohnya
rumah. Misal jualan rumah itu enak ya. Jualan rumah itu kita ya beda-beda lah ya. Misalkan kita mau jual rumah nih, cukup closing sebulan sekali aja itu udah tercapai target 2 juta. Ya. Kalau closing 2 berarti udah 4 juta. Atau bahkan bisa lebih besar. Ya, kita nggak harus membangun rumah, kita bisa jadi makelar. Ya, makelar itu kayak ya kita promosiin rumah orang, kemudian kita kerjasama. Jadi itu nggak ada modal, kita tanpa modal kita cukup buat akun Instagram seperti ini, kemudian kita sering promosi, perbanyak postingan. Nah itu nanti bisa kita dapat apa namanya komisi kalau terjadi penjualan. Nah, oke, berarti kita akan bedah ini aja ya, rumah dulu aja ya. Pertama kita akan bedah nih. Pertama, judul itu harus jelas gitu kan. Kita mau jualan apa itu harus jelas. Jual rumah ya tulis rumah minimalis gitu kan. Jangan jual rumah kita tulis di sini rumah hantu kan nggak jelas gitu. Rumah. Jadi kemudian ini adalah apa namanya profil ya. Profilnya rumah minimalis. Jadi dia memang khusus yang suka minimalis. Kemudian di sini ada apa? Ada link website di bawah. Wow, klik. Ada kemudian postingan harus banyak. Ini ada berapa? 2.100 postingan ya. Kenapa kok postingannya harus banyak? Ya karena orang itu agar yakin gitu. Nah, kalau misalkan kita baru pemula ya perbanyak postingannya. Agar apa? Agar postingannya bisa banyak. Postingan orang itu ngelihat kalau 2.100 kan mikirnya ini memang betul-betul orang jualan. Tapi coba kalau misalkan jual rumah, postingan baru 2 gitu kan. Pengikutnya 10 yang diikuti, ya orang ragu gitu mau beli produk. Jadi harus sering posting di Instagram. Kemudian profil harus jelas. Kemudian ini lagi apa namanya highlight ya, highlight kayak gini. Itu harus rapi gitu sehingga orang itu betul-betul wah ini kayaknya profesional seperti itu. Ini postingannya kita lihat banyak. Ada reels-nya juga. Nah, kemudian misalkan ya, balik ke tempat saya. Nah, di sini misalkan ya kalau perorangan namanya harus jelas gitu kan. Jangan nama yang alay. Misalkan Fahim Galau gitu. Ya orang mau lihat aja sudah. Jangan pakai nama-nama yang alay ya, please. Kalau mau jualan ya yang jelas. Terus kiriman harus banyak. Ya. Kalau saya karena udah lama nggak jualan secara gratisan ya. Kalau teman-teman pengikut saya sejak dulu itu kiriman saya sudah hampir 200. Tapi udah saya udah banyak yang saya simpan gitu. Karena saya sudah pensiun gratisan ya karena pakai yang berbayar. Kemudian tapi ini ya sebagian nggak bisa ditiru. Contoh misalkan profilnya harus jelas ya. Digital marketer jelas ya. Anda apa penjualan jual produk apa misalkan distributor apa itu harus jelas. Kemudian investor ya. Kemudian mau income sampingan di bimbing penghasilan klik ada website. Kenapa kok harus pakai website? Jadi ya agar data itu bisa kesimpan jadi milik kita pribadi gitu ya. Karena di Instagram sendiri ya ini misalkan ya pengikut 59.000. Biasanya yang bisa melihat postingan kita itu cuma 5-10%.
Hanya 5-10% yang bisa lihat. Apalagi sekarang udah ngeri ya. Kalau dulu awal-awal Instagram itu bisa sampai 30% loh dari follower yang bisa lihat. Kalau sekarang udah banyak yang dikurangi. Kenapa? Ya mungkin pihak Instagram menyuruh orang itu untuk iklan mungkin ya. Jadi dikurangi. Tapi ini untuk yang followernya udah besar. Kalau follower masih di bawah 10.000, itu reach-nya itu masih 20%-an gitu. Kemudian ini highlight-nya udah jelas ini ya. Jadi biar orang kalau mau kepo-kepo gitu kan. Kadang ada aja gitu yang lihat mulai dari sini dikepoin satu-satu ya. Ya udah kita ya kasih gini biar ya jelas gitu kan. Kemudian postingan ya kalau saya sendiri memang udah nggak aktif jualan secara gratisan ya. Coba kita cari siapa ya kira-kira. Ada ini semangat pengusaha. Nah ini kan bagus gitu loh. Ya apa namanya mulai dari highlight-nya, kemudian ini infonya, profilnya gitu kan. Dia ini jualan loh ya, ini semangat usaha diklik nih dia juga jualan sama. Ini banyak yang kopas saja sih sebenarnya. Tapi apa? Tapi konsisten. Gitu. Kalau teman-teman mau betul-betul jualan di Instagram itu harus konsisten. Karena kalau tidak konsisten dari pihak Instagram itu akan mengurangi reach atau jangkauan postingan teman-teman akan dikurangi oleh Instagram ketika tidak konsisten. Jadi lebih baik mana posting sehari 3 kali selama seminggu, tapi setelah seminggu kemudian jarang posting. Atau posting sehari sekali aja, tapi istiqomah, tapi tiap hari terus menerus sekali aja tiap hari. Lebih baik yang tiap hari. Atau ini kalau ke mentor saya aja ya, mentor saya Nico Julius. Ini salah satu mentor saya juga yang ngajarin Instagram Ads, Facebook Ads juga beliau. Saya belajar ke beliau ini. Masih muda juga, lebih muda dari saya. Nah, di sini jelas nih teman-teman kalau mau belajar Instagram, tanya. Oke, itu tadi. Jadi intinya berarti ya teman-teman kalau memang mau punya target 2 juta per bulan, yang harus dilakukan pertama kita hitung dulu berapa produk yang kita jual profitnya. Kalau kita sudah punya goal misalkan ya profitnya 50.000 ya, misalkan jualan British Propolis 50.000 profitnya. Berarti harus sebulan 40 closing atau sehari minimal 1. Kalau misalkan dalam 1 hari tidak closing, ya berarti hari kedua kita punya hutang closing 1. Berarti di hari kedua harus 2. Seperti itu gitu cara untuk menghitung target. Kemudian untuk yang terakhir ya. Nah, bagaimana cara memperbanyak follower? Bagaimana cara memperbanyak follower? Jadi kan orang mau jualan itu harus memperhatikan 3 hal ini ya. Segitiga follower, interaksi, dan posting. Banyak follower tapi nggak pernah interaksi dan nggak pernah posting, ya nggak ada hasil. Atau follower sering interaksi, sering posting tapi follower dikit, ya juga sama aja. Follower banyak, interaksi banyak tapi nggak pernah posting jualannya, ya juga sama aja. Jadi 3 ini harus optimal. Bagaimana cara memperbanyak follower? Sebenarnya mudah ya, kalau langsung saya tulis saja ya. Cara memperbanyak followers.
yang dulu saya lakukan ya. Yang pertama itu adalah follow unfollow. Ini dulu yang pertama kali saya lakukan ketika follower saya masih 500-an. Ya. Kita follow orang kemudian kita unfollow. Jadi sehari follow 200 nggak boleh 20. Sehari 20, besok 20, kemudian juga unfollow 20 orang gitu. Itu dari 20 pasti ada aja yang berapa gitu ya yang akan nge-follow atau fallback kita. Nah, bagaimana orang itu mau fallback ya? Ini caranya berarti kita kalau saya secara pribadi sebelum follower kita itu mencapai 5.000 rupiah, 5.000 followers ya. Yang saya lakukan adalah saya bikin akunnya itu privat gitu ya. Jadi akunnya privat nih. Misalkan kita ya sebagai orang gitu kan, di follow orang. Kita pasti ngecek siapa sih yang follow gitu kan. Nggak ada angin, nggak ada apa kok kita di follow. Kita klik, oh ternyata akunnya akun pribadi gitu kan. Akunnya pribadi, foto profilnya bagus dalam artian jelas gitu ya. Jangan foto profil yang alay atau nggak ada gambarnya, hanya gambar hitam kemudian tulisan galau. Itu nggak mungkin di fallback kan gitu. Foto yang bagus ya. Kemudian profilnya jelas gitu. Profilnya jelas, foto bagus. Ini kan privat ya. Privat dalam artian ini nggak bisa dilihat. Postingannya nggak bisa dilihat. Dan postingannya banyak. Ini kirimannya banyak, profilnya bagus gitu, bagus, pasti akan di follow. Kenapa? Karena wah ini bukan akun bodong. Tapi kalau kirimannya masih 0, 1 atau 2 gitu kan, dia juga mau nge-follow buat apa? Kelihatan kalau kita nggak aktif di Instagram, kita nggak mungkin di fallback gitu ya. Jadi foto profilnya harus diperbaiki, yang bagus, yang rapi. Kalau bisa foto di studio gitu ya, kayak foto ijazah. Tapi ya jangan foto ijazah juga gitu ya. Foto yang bagus, kemudian profilnya lengkap, jelas, dan postingan atau kiriman Anda itu banyak, minimal 100 lah. Jadi orang itu mau fallback Anda itu ya tahu gitu kan, bahwasanya Anda ini aktif. Kalau kirimannya masih 3 gitu kan, karena orang biasanya nggak lihat pengikut Anda berapa atau mengikuti berapa, tapi yang dilihat adalah Anda itu aktif nggak sih, kirimannya berapa, kirimannya banyak. Kemudian ada lagi nih misalkan ya, cara lagi yang dulu saya lakukan ketika masih nggak punya followers ya dulu. Misalkan ya, ada yang komen kan di sini kan, ini nggak ada di ini ilmu di luaran nggak ada, di buku-buku juga nggak ada. Ini ilmu anak jalanan. Contoh misalkan nih ya yang komen, bisa nggak sih komen? Nggak pernah pakai Instagram website ya. Jadi bentar. Ya kita komen ya, komentar. Oh ini ya komentar ya. Nah misalkan nih ada Riz pakai hashtag kita like, kita suka. Gimana sih? Kita like gini, itu kan pasti nanti akan keluar di apa ya feednya dia kan. Kalau ada yang like, kemudian kita balas komentarnya, kita balas gitu kan. Pokoknya kita balas, kemudian kita buka, kita follow. Nah seperti itu. Jadi kita cari postingan yang banyak komentarnya. Ya kalau misalkan komentar yang bagus lah ya, akun-akun bagus, jangan akun-akun yang nggak jelas, postingan yang nggak jelas, postingan yang bagus-bagus, misalkan postingan tentang bisnis ada yang komentar, kita like komentarnya, kita bales komennya dia,
kemudian langsung kita follow. Itu 40 atau 30% pasti akan di fallback sama dia. Nah, ini kan dia pribadi kan, tapi apa ini kekurangannya? Dia ngadep ke sana, kita cuma dikasih punggung. Nah, gimana kita mau follow ini orang, dikasih punggung, terus ini apa ini? Aduh, nggak jelas ya. Juga nggak ada highlight-nya, nggak ada. Orang itu juga akan sangat apa ya, suka kalau ada highlight-nya. Tetap dibuat pribadi, teman-teman. Ini saran saya ketika masih di bawah 3.000 lah, di bawah 3.000 pakai cara ini. Cepat. Kalau sudah 3.000 followersnya, mungkin kita bisa pakai itu, perbanyak posting, perbanyak hashtag gitu ya. Ini apa? Ini kan nggak jelas gitu. Tapi ya itu tadi terserah dari kita, yang jelas gitu cara untuk dapat banyak follower. Ini siapa, Zulfikar, kita like, kita balas komentarnya, kita buka profilnya, kita follow seperti itu. Jadi orang itu nggak bisa lihat apa namanya postingan kita. Contoh ini ya, Meet Community. Nah, Meet Community ini tadi udah saya, nah ini kan ya, ini pribadi, jadi nggak bisa orang ketika misalkan dari pihak Meet Community ini nge-follow atau kasih komen, orang kan pasti ngecek apa sih Meet Community. Nah, jelas secara edukasi entrepreneur, tempat belajar, follow kami, bonus fund menarik. Orang akhirnya ya pingin fallback gitu. Oh ya gitulah ya, jelas ya. Udah gitu aja, konsisten, follow, terus kemudian apa tadi, komen, orang komen, perbaiki profil, perbanyak postingan Anda. Jadi kalau orang melihat itu, kalau kiriman Anda banyak, menandakan Anda aktif. Dia suka untuk nge-follow orang-orang yang aktif. Kalau bisa story juga, gitu. Kadang story juga bisa dilihat meskipun kita belum follow. Jadi pasti dia akan ngecek story-nya apa. Ya, perbanyak followers. Tadi ya caranya perbanyak follower. Kemudian interaksi ya itu tadi. Jadi kalau misalnya kita buat postingan, ada yang komen ya harus langsung kita komen balik gitu ya. Kemudian kalau kita pergi ke mana ya? Ke beranda. Tuh kita like aja beranda kita gitu. Kita like berandanya seperti itu ya. Kemudian posting. Jadi kalau bicara postingan ya, gimana sih cara posting yang baik? Cara posting yang baik ya pertama harus konsisten, yang jelas ya, harus konsisten. Yang kedua adalah kontennya menarik gitu ya. Menarik, kita masih belum bahas reels ya. Reels itu lebih kompleks lagi. Intinya postingannya menarik. Seperti dia ini ya fokus edukasi gitu ya. Kemudian ada lagi siapa ya? Ini mentor saya juga itu. Jadi postingannya menarik. Dan setiap komen ya di komen balik, ada yang komen di komen balik. Nanti kalau jualan di mana? Jualan di sini. Jualan pakai website teman-teman ya. Kalau kita jualan di postingan itu ya boleh saja, tapi jangan terlalu sering, karena kalau kita sering jualan di postingan banyak
Yang merasa terganggu akhirnya, aduh ini apa sih kok jualan terus tiap hari, kita di unfollow gitu. Postingan ya isinya ya postingan, kata-kata bermanfaat, motivasi, cerita kita sekarang ada di mana gitu kan. Itulah postingan. Oke, kita buka tanya jawab ya. Oke, monggo Mbak Dwi dibuka pertanyaan. Baik teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa raise hand atau ditulis di chat. Ini ada yang bertanya udah tadi, siapa? Nur Saputro. Ya, ini ada dari Kak Nur Saptosiwi, Kak. Kak, sebaiknya kalau kita jualan beberapa produk, misal fashion dan produk herbal, Instagramnya harus 2 akun atau 1 akun tapi palu gada. Itu bagaimana, Kak? Oke, jadi lebih baik kita fokus atau kamu mau butuh apa nih aku cariin, mau beli apa aku cariin. Apapun ada gitu ya palu gada. Lebih baik mana ya? Kalau untuk bisnis jangka pendek, palu gada itu bagus karena ya udah apapun kita atau lebih cepat dapat profit di awal itu palu gada. Tapi nggak bisa kita buat bisnis yang jangka panjang. Orang yang palu gada itu bisnisnya pasti akan stagnan. Gitu. Nggak bisa sampai omset dapat sampai profit 10 juta per bulan, itu nggak bisa yang palu gada ini. Karena dia akan loncat-loncat gitu loh. Nah, kalau untuk bisnis yang jangka panjang ya itu harus fokus satu akun ya, satu produk satu akun gitu. Atau boleh 2 produk atau 3 produk tapi masih sejenis ya. Cuman konsekuensinya nih, misalkan Anda jualan fashion wanita gitu ya. Di akun Anda itu Anda langsung jualan Denis, kemudian Alzata, Zoya, kemudian Ruby Zubaidi gitu ya. Jadi dijual semua, yaitu temanya fashion, tema penjualannya. Tapi semua brand ada di situ. Tapi orang kan pasti akan membandingkan dengan misalkan ada satu akun, ya dia jualan Zoya saja. Kira-kira kalau misalkan kita mau beli Zoya ke akun yang fokus jualan Zoya saja atau ke akun kita yang macam-macam ada Zoya, ada. Kira-kira mau pilih yang mana? Gitu. Ya pasti pilih yang fokus seperti itu. Nah, kita mau ke toko buah, mau beli mangga. Ada 2 toko berseberangan. Satu jual mangga, nanas, jeruk, yang satunya mangga semua. Full mangga, spesialis mangga. Mau beli yang mana? Mau beli ke yang spesialis mangga saja atau yang jual buah campur? Pasti kita akan pilih yang jual mangga saja. Itu sama kalau misalkan kita jual produk. Kalau orang itu mau riset sedikit, ya pasti dia akan pilih akun penjualan yang fokus di satu produk daripada yang palu gada. Tapi kalau dia itu teman kita sendiri, udah teman-teman plek atau udah kenal, ya nggak apa-apa sih palu gada oke-oke saja karena sudah kenal. Tapi kalau orang-orang yang belum kenal, sulit mau beli ke toko kita yang palu gada itu tadi. Makanya kalau jangka pendek palu gada is oke, tapi untuk jangka panjang dan
hasil yang jauh lebih besar, ya saran saya harus fokus di satu produk. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Ini karena waktunya sudah mau jam 3, apa disudahi aja ya Kak ya? Yang tanya bisa di grup itu bagaimana? Ya boleh ditutup aja. Ya. Jadi Nanti Kak teman-teman yang mau tanya, saya rangkum aja dulu. Jadi intinya kalau misalkan kita mau dapat 2 juta per bulan, yang pertama pastikan produknya ada terlebih dahulu, ya. Produknya ada, kemudian kita hitung target closing kita sebulan berapa. Kemudian baru kalau misalkan menemukan angkanya itu, ya kita baru bikin ini ya, postingan, interaksi, perbanyak follower, kemudian follower dari calon customer, kemudian jadi pembeli, perbanyak postingnya, jadi muter seperti ini. Kemudian bagaimana cara memperbanyak followers ya, follow, kemudian komen orang yang sedang komen, perbaiki profil kita yang menarik, yang bagus, kemudian di privat. Kalau nggak di privat biasanya orang kadang juga tetap tertarik tapi nggak sampai follow gitu. Kalau nggak di privat biasanya seperti itu. Tapi kalau privat penasaran pasti di follow. Kemudian perbanyak kiriman atau postingan kita seperti itu. Oke, silahkan kalau mau ditutup. Masih belum kedengaran, belum kedengaran. maaf. Nanti teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung di grup ya, atau japri langsung sama Kak Fahim. Terima kasih Kak Fahim atas ilmunya, sudah berbagi sama kita. Terus maaf juga buat teman-teman, ini partisipan kok tahu-tahu jadi host. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terus buat teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti seminar bimbingan kali ini. Nah, terus terakhir saya pamit, Apriliani, saya pamit. Atas segala kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.